Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terbaru, yaitu mengenai maksimum dan minimum fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel mempunyai grafik dalam sistem koordinat dimensi 3. Berikut ini diberikan contoh grafik dari fungsi dua variabel. Kita dapati dari grafik tersebut bahwa permukaan dari fungsinya itu tidak rata. Ada permukaan yang menjulang ke atas dan ada permukaan yang menjulang ke bawah. Kita katakan bahwa permukaan yang menjulang ke atas ini membentuk puncak dan permukaan yang menjulang ke bawah membentuk lembah. Dari grafik kita dapati bahwa fungsi memiliki puncak dan lembah. Dan kita dapati bahwa puncak dari grafik tersebut berada pada nilai maksimum dari fungsi dan lembah itu berada pada nilai minimum dari fungsi. Dan dari grafik kita dapati pula bahwa fungsi tidak hanya memiliki satu puncak, tetapi ada beberapa yang lainnya. Begitu pula lembah, fungsi tidak hanya memiliki satu lembah, tetapi ada beberapa yang lain. Jika kita lihat dari gambar yang dicontohkan berikut ini, fungsi memiliki dua buah puncak dan fungsi memiliki dua buah lembah. Namun puncak yang paling tinggi hanya ada satu, begitu pula lembah yang paling rendah hanya ada satu. Puncak yang paling tinggi menunjukkan nilai maksimum global. Puncak lainnya dinamakan nilai maksimum lokal. Begitu pula untuk lembah yang paling rendah menunjukkan nilai minimum global fungsi. Dan jika kita perhatikan gambar dari grafik fungsi dua variabel berikut, di mana ada dua buah puncak, maka puncak yang paling tinggi ini dinamakan sebagai nilai maksimum global dan puncak yang lain dinamakan nilai maksimum lokal. Begitu pula dengan lembah pada grafik berikut. Lembah yang paling rendah menunjukkan nilai minimum global, sedangkan lembah yang lainnya itu menunjukkan nilai minimum lokal. Kita bahas definisi nilai maksimum dan minimum fungsi. Diberikan fungsi f dengan domain S yang merupakan interval tertutup. Misalkan terdapat P0 di S, maka Fp0 adalah nilai maksimum global dari F jika fungsi berlaku Fp0 lebih besar atau sama dengan Fp untuk semua P yang ada di S. Fp0 adalah nilai minimum global dari F jika berlaku Fp0 lebih kecil atau sama dengan Fp untuk semua P yang ada di S. Apabila F mempunyai domain S yang berupa interval terbuka, maka nilai maksimum dan minimum yang diperoleh berdasarkan definisi di atas adalah nilai maksimum dan minimum lokal. Berdasarkan definisi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, terlebih dahulu harus ditentukan titik P0 dari domain S fungsi. Titik P0 tersebut dinamakan titik kritis. Kita bahas definisi dari titik ekstrim ataupun titik kritis fungsi. Titik ekstrim fungsi terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Titik batas domain tertutup S. 2. Titik stasioner fungsi f, yaitu titik interior x, y saat turunan parsial pertama terhadap x sama dengan 0 dan turunan parsial pertama terhadap y sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular fungsi f, yaitu titik interior x, y dari domain S di mana fungsi f tidak dapat didiferensialkan.
Sekarang kita bahas contoh penentuan titik kritis. Diberikan f(x, y) sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat per 4. Tentukanlah titik kritis dari fungsi tersebut. Jawab, kita analisa titik ekstrim fungsi yang diperoleh. Yang pertama, titik batas domainnya tidak ada, karena domainnya bukan domain tertutup. Kenapa kita katakan bukan domain tertutup? Karena pada fungsi di atas, domainnya tidak didefinisikan. Karena domainnya tidak didefinisikan, maka domainnya bukan domain tertutup. Yang kedua, titik singular fungsi. Tidak ada, karena fungsi terdiferensialkan di domainnya. Maka selanjutnya yang dianalisa adalah titik stasioner fungsi, yaitu titik interior x, y saat turunan pertama dari fungsi terhadap x nilainya sama dengan 0 dan turunan parsial kedua terhadap y dari fungsi sama dengan 0. Kita akan coba mencari titik stasioner dari fungsi f(x, y). Yang pertama kita cari dulu turunan parsial pertama terhadap variabel x. Harus sama dengan 0. Jadi fungsi f(x, y) kita turunkan secara parsial terhadap variabel x. Jika kita turunkan terhadap variabel x, maka y akan berfungsi sebagai konstanta. Sehingga turunannya yang kita peroleh adalah 2x dikurang 2 sama dengan 0. Karena x kuadrat jika diturunkan terhadap x hasilnya adalah 2x. Negatif 2x jika diturunkan secara parsial terhadap x hasilnya adalah 2. Sedangkan y kuadrat per 4 karena y itu berfungsi sebagai konstanta, maka jika diturunkan hasilnya akan 0. Sehingga ini adalah bentuk dari turunan parsial pertama terhadap variabel x, yaitu 2x kurang 2 sama dengan 0 untuk mendapatkan titik stasionernya. Dari persamaan itu, kita akan dapati bahwa x sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari turunan parsial pertama terhadap variabel y sama dengan 0. Jika diturunkan parsial terhadap variabel y, maka x akan berfungsi sebagai konstanta. Sehingga kita dapati turunan pertamanya adalah 1/4 kali 2y sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapati bahwa y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa titik 1,0 adalah titik kritis dari fungsi tersebut, di mana x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 0. Itu adalah contoh yang pertama. Kita akan lihat contoh yang berikutnya. Diberikan fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat kurang 2x ditambah 2y. f(x, y) sama dengan x kuadrat dikurang 2xy ditambah 2y dengan domain berupa segi 4. D sama dengan x, y anggota R pangkat 2, di mana x lebih besar atau sama dengan 0, dan x lebih kecil atau sama dengan 3, serta y lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih kecil atau sama dengan 2. Tentukanlah titik kritis dari fungsi tersebut. Sekarang kita analisa titik kritis dari fungsinya. Titik singular fungsi tidak ada karena fungsinya dapat didiferensialkan di domainnya. Kemudian, titik stasioner fungsi akan kita analisa di mana kita akan mencari turunan parsial pertama terhadap variabel x itu harus sama dengan 0 dan turunan parsial pertama terhadap variabel y itu harus sama dengan 0. Kita cari dulu turunan parsial pertama terhadap variabel x dari fungsi harus sama dengan 0. Kita dapati fungsi kita itu tadi adalah x kuadrat kurang 2xy ditambah 2y. Jika diturunkan parsial terhadap variabel x, maka y akan berfungsi sebagai konstanta.
Sehingga turunannya kita dapati adalah 2x kurang 2y sama dengan 0. Dari bentuk persamaan itu, kita dapati bahwa x sama dengan y. Lalu kita cari lagi turunan parsial pertama terhadap variabel y harus sama dengan 0. Sehingga jika fungsi ini kita turunkan terhadap variabel y, maka x akan berfungsi sebagai konstanta. Maka kita dapati turunan parsial pertama terhadap variabel y-nya adalah negatif 2x ditambah 2 sama dengan 0. Dari bentuk persamaan ini, kita dapati bahwa x-nya sama dengan 1. Dari persamaan pertama kita dapati bahwa x sama dengan y. Dari persamaan kedua kita dapati x sama dengan 1. Maka hasilnya y juga sama dengan 1. Sehingga kita dapati titik stasionernya adalah 1,1. Nah, kita sudah analisa titik kritis dari fungsi, yaitu titik sikular dan titik stasioner. Adapun titik kritis itu terdiri dari 3. Nah, yang belum kita analisa adalah titik batas domain. Sekarang akan kita analisa titik batas domain dari fungsinya. Kita dapati bahwa fungsinya itu memiliki domain D, di mana domain D itu didefinisikan berada di bidang R pangkat 2, dan domainnya itu dibatasi oleh interval, di mana intervalnya itu adalah interval tertutup, yang ditandai bahwa interval tersebut memiliki tanda sama dengan seperti ini. X-nya itu berada di interval tertutup dari 0 hingga 3, begitu juga Y berada pada interval tertutup dari 0 hingga 2. Nah, karena domain D-nya tadi itu berada di bidang, sekarang kita coba gambarkan domainnya itu pada bidangnya, yaitu bidang XY. Karena di sini di domainnya didefinisikan dengan XY. Kita dapati ini dia bidangnya. Lalu kita lihat lagi definisi dari domainnya, di mana X-nya itu interval tertutup dari 0 hingga 3. Kita dapati bahwa X-nya interval tertutup dari 0 hingga 3. Kemudian Y-nya juga interval tertutup dari 0 hingga 2. 0 hingga 2. Nah ini ya, sehingga kita akan dapati bahwa domain kita berbentuk persegi panjang. Nah, domainnya itu memiliki 4 buah garis lurus, yaitu L1, ini L1, kemudian L2, ini dia L2-nya, kemudian L3, ini L3, kemudian selanjutnya adalah L4. Nah, yang namanya garis lurus, sepanjang garis tersebut akan ada titik-titik. Karena garis itu adalah kumpulan titik-titik. Nah, jika kita perhatikan garis lurus L1 ini berarti sepanjang L1 ini adalah titik. Dan sepanjang L1 itu adalah garis pembatas domain. Sehingga titik batas domain juga ada di sepanjang L1. Begitu juga di sepanjang L2 ini akan banyak titik yang berada di L2 tersebut. Karena L2 batas domain, maka titik batas domain itu juga berada di sepanjang garis L2. Begitu juga dengan garis L3 dan garis L4. Maka akan kita peroleh bahwa titik kritis dari fungsinya adalah titik 1,1 yang kita dapati dari titik stasioner, dan juga semua titik yang ada pada garis L1, L2, L3, dan L4. Oke, cukup sekian pembahasan kita di sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya mengenai nilai maksimum dan minimum lokal fungsi dua variabel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.